Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Oke, sekarang kelas 5 kita akan memperdalam lesson 1. Apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas tentang Let's Sing Sirih Kuning. Materi yang kita bahas kali ini adalah tentang the simple present tense. Oke, are you ready? Let's go! Simple present tense, bentuk waktu yang menunjukkan kegiatan rutin. Rumusnya ada 3, bentuk positif, subject, plus verb 1 atau verb 1 yang ditambahkan s atau es, plus object, plus adverb of time. Bentuk negatif, subject, plus do or does, plus not, plus verb 1, plus object, dan adverb of time. Untuk bentuk interrogatif atau tanya, do atau does pindah ke depan, lalu ditambahkan dengan subject, verb 1, object, adverb of time, dan question mark. Bila dalam bentuk tanya yang diawali dengan do atau does, jawabannya ada 2, yes atau no. Kalau yes, maka yes, diikuti dengan subject plus do atau does, tergantung yang mana yang ditanyakan. Oke? Kalau bertanyanya pakai do, maka diakhiri dengan do. Kalau ditanya dengan does, maka diakhiri dengan does. Sedangkan bila jawabannya tidak, maka no plus subject plus do not atau don't, atau does not atau doesn't. Subject. Subject itu pelaku, ada they, mereka, we, kami atau kita, you, kamu atau kalian, I, saya, he, dia untuk satu orang laki-laki, she, dia untuk satu orang perempuan, it untuk menunjukkan benda, hewan, dan tumbuhan, dan juga satu nama. Oke, bila subjeknya they, we, you, I, maka kita memakai verb 1 biasa. Oke, they, we, you, I juga kita memakainya adalah do untuk bentuk negatif, jadi do not. Untuk bentuk tanya, jadi do, diawali dengan do. Saat subjeknya he, she, it, dan disebutkan satu nama, maka kita memakai verb 1 yang ditambahkan s atau es. Juga untuk bentuk negatif dan bentuk tanya, kita memakai does. Yang harus kalian perhatikan adalah saat subjeknya satu orang dan kita membuat kalimat negatif memakai does not, maka verbnya tidak boleh ditambahkan s atau es. Jadi verb yang ditambahkan s atau es itu hanya berlaku untuk kalimat positif yang subjeknya he, she, it, dan satu nama. Verb 1 adalah kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk dasar. Sedangkan objek adalah semua yang dikenakan pekerjaan. Di sini ada keterangan adverb of time. Adverb of time yaitu keterangan waktu. Contohnya ada every yang artinya setiap, ada titik-titik times artinya kali, ada always artinya selalu, ada never artinya tidak pernah, ada on artinya pada. Nah, ini contoh yang every. Misalnya the students learning English every Wednesday. Murid-murid belajar bahasa Inggris setiap
hari Rabu. Oke, every Wednesday, setiap Rabu. Contoh kalau yang times. We eat 3 times a day. Kita makan 3 kali sehari. 3 times a day. 3 artinya 3, times kali, a day sehari. Oke? Kalau yang always, contohnya, misalnya kalimatnya adalah Juki always go on food. Salah. Juki always eats chocolate. Juki selalu makan coklat. Itu pakai always. Jadi keterangannya ada di tengah-tengah kalimat. Atau he never eat candies. Dia tidak pernah memakan permen. Nah, never ini salah satu bentuk negatif. Oke? Artinya never, ada yang tahu? Never itu artinya not ever. Jadi singkat menjadi never, artinya tidak pernah. Juga berada di tengah-tengah kalimat. On, contohnya adalah misalnya on Monday. Atau on January gitu. Oke, kita lanjut ke contoh kalimatnya. Oke, ini contoh kalimat bentuk positif. Mumun eats noodles twice a month. Mumun makan mie 2 kali sebulan. Mumun sebagai subjek, eats sebagai verb 1 yang ditambahkan s, noodles sebagai objek, dan twice a month sebagai adverb of time. Oke, perhatikan ya nak. Di sini, Mumun satu orang perempuan atau satu nama. Maka kata kerjanya ditambahkan dengan S. Oke, kita lihat bentuk negatifnya. Mumun does not eat noodles twice a month. Mumun tidak makan mie 2 kali dalam sebulan. Mumun sebagai subjek, karena bentuk negatif ditambahkan dengan does not atau doesn't, lalu ditambahkan verb 1. Ingat, sudah ada does, verbnya tidak boleh ditambah huruf S. Lalu noodles sebagai objek dan twice a month sebagai adverb of time. Bagaimana dengan bentuk tanya? Does Mumun eat noodles twice a month? Apakah Mumun makan mie 2 kali dalam sebulan? Oke, ditanyanya dengan does karena satu orang perempuan dan tidak boleh ada tambahan s setelah kata eat atau kata kerja. Lalu diikuti dengan noodles sebagai objek dan twice a month sebagai adverb of time. Bila bertanya dengan does, jawabannya bisa yes dan bisa juga no. Kalau yes, jadi yes, she does. Kenapa she? She ini karena Mumun satu orang perempuan. Kenapa does? Karena satu orang perempuan ditanyanya menggunakan does. Kalau jawabannya no, jadi no, she doesn't. Ya, does-nya ditambahkan not. Di sini tulisannya disingkat menjadi doesn't. Miss, boleh nggak kalau bentuk kalimat negatif, does-nya disingkat menjadi doesn't? Boleh, boleh banget. Jadi gini, Mumun doesn't eat noodles twice a month. Itu juga sama artinya dengan Mumun does not eat noodles twice a month. Contoh yang berikutnya,
Nih, untuk yang kelompok banyak orang. They study English every Tuesday. Mereka belajar bahasa Inggris setiap Selasa. They sebagai subjek, study sebagai verb 1, English sebagai objek, dan every Tuesday sebagai adverb of time. Oke, perhatikan ya. Karena they menunjukkan lebih dari satu orang, yang artinya mereka, maka study tidak ditambahkan s. Kalau orangnya banyak, kata kerjanya tidak ditambahkan huruf s. Oke? Contoh bentuk negatifnya. They do not study English every Tuesday. Mereka tidak belajar bahasa Inggris setiap Selasa. Kenapa memakai do not? Karena subjeknya adalah they. They sebagai subjek, ditambahkan do not untuk menyatakan kalimat negatif. Tambahkan study untuk verb 1-nya. English sebagai objek dan every Tuesday sebagai adverb of time. Bedanya kalau positif tidak ada do not-nya. Dan tetap memakai verb 1 kalau orangnya lebih dari satu. They, we, you, dan I. Bagaimana dengan bentuk interrogatif? Interrogatifnya, do they study English every Tuesday? Apakah mereka belajar bahasa Inggris setiap Selasa? Ditanyanya dengan do karena subjeknya adalah they, mereka, lebih dari satu. Oke, jawabannya bisa yes, bisa juga no. Kalau yes, jadi yes, they do. Kalau no, no, they don't. Miss, contoh kalimat yang lain. Contohnya, subjeknya kita ganti ya. Misalnya, kita ganti dengan I. I study math every night. Saya belajar matematika setiap malam. Jadi, I do not atau I don't study math every night. Saya tidak belajar matematika setiap malam. Bentuk interrogatifnya, do I study math every night? Apakah saya belajar matematika setiap malam? Yes, I do. Kalau ya, atau no, I don't. Kalau tidak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau kalian masih kurang jelas untuk menyimak video ini, tolong hubungi Miss Tuti segera untuk Miss Tuti jelaskan. Boleh via telepon, video call juga boleh. Nanti akan Miss Tuti jelaskan ulang. Thank you for your attention. Don't forget to study, stay at home, and stay healthy. Goodbye.